Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Silva Aisyah, NIM 12303030078, Prodi PGMI dari STIT At-Taqwa Pokjar Al-Astariyah. Ini saya akan mensimulasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada siswa Madrasah Aliyah. Oke, langsung saja, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, Allahu Akbar. Ayo, tengok kanan kirinya, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir. Oke. Nah, pada hari ini sudah siap semuanya belajar? Masya Allah, sangat bersemangat sekali ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa ya, dipimpin oleh KM. Silahkan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ekosistem. Sudah siap semuanya? Oke. Pernahkah kalian mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kalian lihat di sana? Kalian mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput, atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan di udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau abiotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen abiotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam satu kolam terdapat populasi ikan, teratai, dan ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat sering berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi saling menguntungkan. Contohnya, interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyembuhannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak dan pihak lainnya diuntungkan. Contohnya, interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun tidak untung. Aksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk sebuah rantai makanan. Ibu kasih contoh satu rantai makanan ya. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen 3 atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, seperti bakteri, cacing, atau jamur.
Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya sapi. Karnivora suka makan daging, contohnya harimau. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alam terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem sabana yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Ekosistem pada rumput yaitu area rumput yang sangat luas dan diselingi dengan semak. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia, penambangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, jadi setelah murid-murid tahu tentang ekosistem, bagaimana ya biar jadi bijak? Ya, kalian harus membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membawa sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Kalau kalian disuruh memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai? Oke anak-anak, cukup sekian materi pada hari ini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya ya. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan satu motivasi. Singkat saja, jangan sibuk mencari tapi sibuklah menjadi. Karena kalau sibuk mencari nggak akan jadi-jadi, tapi kalau sibuk menjadi akan dicari-cari. Paham? Oke, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.